Kerjanya di rumah, tugasnya buat orang banyak, income-nya untuk orang di rumah. Saya Sumiarti bisa melakukannya. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Assalamualaikum. Hai Bu Sumi. Apa kabar? Luar biasa. Waduh. Thank you ya udah terima kita. Alhamdulillah. Ya. Iya, sama-sama Pak. Mas, Sekalian lihat ya. masuk. Yuk. Aduh. Bu, wih keren nih rumahnya nih. Alhamdulillah ini tahu nggak Pak dari souvenir dari Bali. Dari Bali ya. Kita dulu. Namanya Sumiarti. Bukan itu dong, ini nih. Ini lucu nih. Souvenir ini lucu. Souvenir dari beberapa negara, masih banyak lagi, tapi masih saya simpan di rumah anak sebagian. Wow. Nah, ini souvenir dari beberapa negara nih. Udah biarin aja Bu, nggak apa dari luar aja. Keren. Lucu nih. Ayo Pak. Rumahnya keren nih. Alhamdulillah, rumah lama. Tapi Ini ada yang pangkat nih di sini. Suami ya. Suami. Oke. Ini tempat. Ini sudut yang paling saya suka Pak. Oh gitu. Kenapa? Setiap sudut pasti ada prudentialnya. Oh gitu. Sudut paling saya suka tuh ada prudentialnya. Mantap nih untuk terima tamu. Tamu, dan ini buat Nah, keluarga. Terus ini anak-anak. itu Suami. kira-kira berapa tahun yang lalu? Itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Oh, kirain setahun yang lalu. Masih imut-imut. Masih imut ya. Cantik loh. Sudut saya pasti ada ini Pak. Gitu ya. Ada prudential. Ini ruang jamuan. Wah. Ini ruang jamuan. Tinggi banget. Ini udah direnov ya Bu ya? Udah saya renov sejak di Prudential. Banyak renov Pak. Iyalah. Kenapa enggak? Swimming pool. Kalau di sampai enak juga di belakang. Tapi juga saya paling senang di belakang ini. Kenapa? Ini nih. Gunung Cocorowo. Cocorowo. Murai. Suaranya tuh yang mahal tuh ya. Wow. Suaranya yang asik nih kalau udah di belakang ini nih. Tempat untuk santai berdua. Karena anak-anak kan sudah pada mandiri. Ya. Iya. Jadi honeymoon terus tiap hari. Tiap hari. Keren. Wow. Ini jarang-jarang nih pohon kayak gini Ya, nih. ini udah lama sekali Pak. Udah puluhan. Ini udah 10 tahunan lebih. Oh iya? Iya, 10 dari tahun. kecil. Cuman kan sekarang udah nggak booming, tapi tetap aja disayang karena kalau udah cinta, walaupun itu tetap disayang Ibu pencinta tanaman sama hewan. Nah, nih. Hewan apa yang ada di rumah? Ada Ikan nih. Ikan koi. banyak ada apa? Ada kucing, ada kura-kura. Lunch time. Seru. Wow. Kalau kura-kura ini udah kurang lebih 20 tahun yang hitam. 20 tahun. Itu 20 tahun yang hitam. Lucu ya. Piko. Yang hitam Piko, yang ini yang keren Kiki. Itu baru yang kecil. Udah lama, udah puluhan tahun. Nah, ini Nah, ini dia. kebun kucing, taman kucing. Ini taman kucing. Taman kucing. Yuk kita masuk. Ini namanya Kenzo. Kenzo. Jenis apa tuh, Bu? Oh, ini Maine Coon. Maine Coon. Maine Coon, kenalan Maine Coon. Maine Coon. Jagonya. Ada hewan saya Pak, pencinta binatang. Iya. Kelihatan. Jalak Bali. Jalak Bali. Wah, ini jarang-jarang ini. Terus ini gagak ya? Oh, apa tuh yang? Ini apa ya? Ini suaranya enak banget. Iya. Kandangnya besar, dia burungnya satu karena apa?
suaranya enak. Oh, gitu. Jadi disayang. Kalau binatang disayang kita kasih fasilitas anak. Iya. Disayang Pak. Hai. Lagi pada istirahat yang panas. Tomel, tuh dia tuh Tomel. Yang mahal kayak Oh, gitu ya. dia Mahal ya? halus, ya itu yang mahal kalau orang tahu bikin itu yang mahal. Iya. Tomel. Ini Luna yang hidungnya makin Ah, mahal. bukan Luna Maya ya. Bukan. Benzi. Lucu. Ini kalau malam suka saya duduk terus Duduk ya? apa inspirasi apa yang mau direnungkan di pikiran, duduk-duduk di sini sampai kadang-kadang malam berdua sama suami sambil lihat binatang. Kalau sore sejuk di sini Pak. Teman-teman, Anda kalau benar-benar tekun di industri ini, Anda bukan cuma sekedar mendapatkan ya aset, tapi juga kenyamanan hidup seperti yang Menyalurkan hobi. menyalurkan Karena hobi. menyalurkan hobi kan biayanya besar. Betul. Dan kenyamanan hidup seperti ini ya, punya menyalurkan hobi ya, bisa punya waktu untuk ya merefleksi ya dengan tanaman, dengan binatang. Iya. Keren. So, terus tetap semangat ya. Jarang ke mall juga. Enak di sini. Jadi lebih hemat ya. Lebih hemat. Good. Ya, langsung saya perkenalkan, Ibu Sumiarti, terima kasih banget sudah Sama-sama. boleh menerima Tanya Eka Terima di kasih sini. sudah bisa dipercaya juga. Luar biasa, Bu. Boleh cerita sedikit nih, Ibu Sumiarti ini. Pertama nih saya mau nanya nih, rumahnya keren banget ini. Alhamdulillah. Home sweet home. Home sweet home. Ini dibangun atas usaha Ibu sebagai seorang agent nih. Yes. Selama berapa belas tahun, Bu? Kalau di Peru udah kurang lebih sekitar 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun udah begini, apalagi another 10 tahun lagi. Ini renov-renov lah sedikit dari Renov-renov ya. dari Peru. Dulu Mantap. sih 16 tahun yang lalu kita bangun rumahnya. Saya suka gayanya klasik gitu ya. Banyak yang klasik gini ya. Nyaman. Biar betah di rumah. Iyalah. Apalagi sekarang udah tinggal sendiri katanya. tinggal berdua. Ya. Tinggal berdua ya. Bukan sendiri loh. Oh iya, maksudnya berdua ya. Honeymoon terus ya. Anak-anak 5. 5 anak-anak. Namanya siapa aja, Bu? Dela Okpanisari alhamdulillah sudah dokter gigi. Wah. Terus yang kedua Sudrajat Cumantara, beliau sekarang udah perwira polisi ya. Dinas di Gegana Mabes Polri. Oke. Di Brimob. Terus yang nomor 3 Tri Adit Palaguna udah lulus dari S1-nya sarjana hukum. Sekarang usaha selain posisinya ada di satu perusahaan sebagai agency director. Kemudian yang nomor 4 Siti Anisha Ramadenti lagi perjalanan untuk S1-nya di Psikolog. Yang nomor 5 Muhammad Aldo Juliansa. 5. Banyak loh Mas Eka. Luar biasa ya. Karena makin banyak anak makin banyak rezeki. Banyak rezeki. Karena kan mau kerja terus bagaimana supaya bisa menghidupi yang layaknya. Betul ya, kalau dari sisi positifnya itu ya. Iya, positif. Iya. Tapi tadi belum disebut anaknya di Brimob, bapaknya polisi juga. Polisi juga. Alhamdulillah. Jenderal. Alhamdulillah. Polisi siapa namanya? Pak Deddy Kusnadi. Pak Deddy Kusnadi sering di TV tuh kayaknya. Iya, yang membela, yang menjaga kedamaian ya. Amin. Terima kasih Pak Deddy ya, luar biasa ya. Bu, boleh sedikit ceritain background Ibu dulu sebelum di Peru gitu ya. Masih muda, di mana? Apa sudah mulai berkarir atau gimana? Dulu sebelum di Peru ya, atau sebelum. sebelum di Prudential. Oh ya teman-teman, saya di Prudential udah kurang lebih sekitar 9 tahun. Alhamdulillah Allah memberikan
satu petunjuk dan karunia ya, barokah menurut saya. Saya adanya di Prudential. Kurang lebih 9 tahun sebelum di Pru, saya adalah ibu rumah tangga. Tapi sebelum ibu rumah tangga, saya juga pernah sempat bekerja di salah satu bank swasta. Di salah satu bank swasta, kurang lebih 2 tahun, terus menikah. Kemudian selama di perjalanan menikah itu, saya mengenal Pru ya. Ini mengenal Pru itu akibat dari musibah anak. Gitu, Pak Eka. Musibah gimana anak tuh? dipukul orang. Ya, sebenarnya di balik musibah ada ada hikmahnya ya. Nah, waktu muda tidak ada terpikir terbersit untuk bekerja kan. Setelah menikah maunya ngurus anak total. Ternyata kerjaan saya juga masih bisa ngurus semuanya. Masih bisa di rumah, masih bisa ngurus anak, masih bisa ngurus suami, masih bisa nyalurkan hobi, karena kerjaannya memang luar biasa sih, enak sekali. Tadi apa hubungannya dari anak dipukul terus ibu ke Pru? Oh iya, gini Pak Eka, waktu anak saya dipukul orang, kami adalah keluarga Polri ya. Keluarga Polri itu otomatis ada fasilitas untuk sarana dan prasarana fasilitas rumah sakit. Nah, pada saat anak saya dipukul orang itu, anak saya, kami dan semua keluarga saya itu nggak punya polis asuransi. Sehingga membuka pikiran saya pada saat kena musibah, wah ternyata hidup ini nggak boleh ya kalau nggak punya asuransi, terutama proteksi terutama proteksi. Nah, pada saat itu memang kita tidak punya itu 9 tahun yang lalu gitu. Terbukalah pikiran pada saat sahabat saya datang, sahabat teman lama ya, dan sekaligus leader saya, itu datang ke rumah bukan untuk rekrut saya, datang ke rumah untuk besuk. Tapi saya menyodorkan diri untuk jadi nasabah waktu itu. Itu Pak Eka, pada saat saya menyodorkan diri untuk jadi nasabah, si teman saya, sahabat saya, Ibu Hajah Risnawati. Beliau adalah leader saya ya. Terima kasih banyak buat leader saya. Tanpa dia saya tidak seperti inilah. Kalau sekarang kan sejak saya berkarir di Prudential ya, karena beliau itu saya merasa hidup saya berubah. Waktunya lebih banyak sama keluarga, waktunya lebih banyak bersilaturahmi, waktunya lebih banyak ngurus orang tua. Kenapa? Karena saya nggak terikat. Ya, saya masih bisa berorganisasi juga untuk kaitannya dengan suami di gitu. Polri ya. Di Polri, karena kerjaan ini kan luar biasa. Iya. Tadi waktu ibu kan dari awal nggak bercita-cita untuk kerja ya? Nggak ada. Di rumah aja lah. Di rumah aja. Nyaman. Apalagi anaknya cukup banyak yang harus diurus gitu ya. Di rumah aja. Selain tadi karena ada musibah anak, kemudian terpikir untuk ambil asuransi. Lalu momen apa yang menyebabkan ibu, saya mau deh jadi agent gitu? Enggak. Awal mulanya leader saya itu cuma menawarkan produknya. Produknya. Tapi karena saya mau masukkan anak-anak saya dan keluarga saya cukup banyak, karena kalau anak 5 suami istri berarti kan 7 kan Pak Eka kan, bayangkan banyak. Tapi leader saya bilang, Bu Sumi, Mbak waktu itu panggilnya Mbak, ini bagus loh untuk wanita seperti kita, ibu rumah tangga, punya kerjaan sampingan tanpa harus kantor, tanpa terikat sama bos, dengan atasan, tanpa diperintah-perintah, bisa kerja di rumah. Apaan tuh, saya bilang begitu kan. Ini Mbak, agen asuransi katanya. Oh ya, setelah dihitung-hitung, boleh juga, ya kan, nambah penghasilan dan bisa membantu suami tentunya ya. Gitu kan. Hitung, wah, saya bilang, oke, saya mau dong, saya bilang gitu awal mulanya Pak Eka. Ya udah dijalanin seperti biasa. Ternyata setelah dijalanin, wow, luar biasa. Yummy. Waktu mau masuk itu dulu memang sudah mentargetkan saya mau harus punya income tinggi dari asuransi, atau cuma sekedar ya oke lah ngisi waktu, kemudian dapat income tambahan? Enggak, waktu awal mula sih terbersit pikiran hanya untuk bagaimana saya bisa dapat income tambahan untuk mengembalikan
apa sih tabungan-tabungan yang keluar dari biaya anak saya sakit itu Pak Eka. Jadi tujuannya awalnya itu aja dulu. Iya tujuannya, tapi setelah dijalani, wah ternyata bisa maaf ya Pak Eka, bukannya ini. Wah ternyata bisa jadi tambahan yang luar biasa, bukan sedikit. Bukan gitu. Tambahan lagi bukan namanya. tambahan gitu kan. Belum bisa silaturahmi dengan banyak orang, belum bisa menerima kontesnya, bisa keluar negeri jalan-jalan. Dulu paling kita pergi ke luar negeri hanya ke Mekah ibadah. Kalau sekarang dulu nggak terbayang juga ke Eropa. Ke Eropa kan mahal Pak Eka. Iya. Kalau harus pakai uang sendiri kan ya, bisa tahu ya, mungkin nggak akan bisa lah saya ke Eropa karena kasihan juga sama suami. Iya. Apalagi suami istri lagi pergi kan ya berdua. Iya, nggak bisa Pak kalau dari ya mesti izinnya. dari Polri. Enggak berat izinnya, tapi berat juga duitnya. Kalau perlu kan enak, semuanya saya free. Iya. Tapi selain itu juga kerjaannya menantang Pak Eka, menantang saya dari yang tadinya bisa dari yang tadinya hanya dilayani gitu kan, ya selevelnya kita kan kalau pas jadi pimpinan di satu daerah, kita kan kebanyakan pada dasarnya dulu selain kita melayani masyarakat, tapi kita kebanyakan kan apa-apa semuanya serba siap gitu loh, serba siap. Tapi sekarang di pekerjaan ini saya harus bisa membuka jubah saya, merubah mindset saya bahwa disinilah tempat saya sejatinya seorang Sumiarti. Oh ternyata passion saya di sini. Saya senang ketemu orang, saya senang melayani, saya senang berjumpa orang, saya senang silaturahmi. Ternyata dapat di sini Pak Eka saya. Sambil silaturahmi. Iya, mengedukasi. Iya, mengedukasi. Dapat uang. Wah, banyak sekali. Asik ya, silaturahmi. Asik banget. Dapat duit. Pokoknya saya selalu bilang sama adik saya, keluarga saya, saudara saya, teman saya, wanita yang diam di rumah saja, yang istilahnya punya keinginan untuk punya uang banyak, tapi berat untuk menjadi karyawan atau berat untuk menjadi istilahnya itu bekerja di luar rumah, ini di sini tempatnya. Saya ngobrol sama Pak Eka hari ini, tapi saya masih bisa follow up nasabah, calon nasabah, dapat juga Pak Eka. Iya. Keren. Bu, selama menjalani 9 tahun ini, itu udah di Jakarta semua ya? Udah di Jakarta. Ya? Dan sebelumnya sempat keliling Indonesia, di Papua Pak Eka, di Aceh, di Makassar, di Lampung, di Bandung gitu. Semua daerah, di Palembang. Dulu masa mudanya saya sama suami waktu saat-saat pernikahan awal kita di Palembang Pak Eka. Jadi anak saya yang tua itu besar di Palembang. Lahir di Palembang. Selebihnya kita ada di Jakarta. Oke. Waktu di Jakarta ini Ibu udah menjalani sebagai agent profesional. Pastinya nggak mulus-mulus aja nih kalau kita bilang kerjaan agent. Pasti ada tantangannya. Pastilah Pak, ada tantangannya. Sudah di ACC tinggal bayar, rekening sudah dikirim, udah ditransfer. Nanti tiba-tiba dibatalkan. Oh iya? Adalah Pak Eka tantangan. Terus kalau udah sudah udah janjian, terus mau ketemu, tiba-tiba orangnya membatalkan, padahal udah di depan rumah gitu. Bisa bayangin nggak sih? Udah di depan rumah, katanya nggak ada. Padahal sesuai janji, misalnya jam 11 harus ada di depan rumah. Begitu di depan rumah dia bilang nggak ada. Jadi penolakan, terus yang rasa-rasa kecewa itu ada, banyak sekali. Tapi karena di situ karena passionnya saya di sini untuk mengedukasi orang agar orang tidak seperti saya dan keluarga dulu tahun 2011, saya ya berjuang terus, pantang mundur lah, terus maju. Jadi lebih motivasinya untuk supaya orang banyak jangan ngalamin yang susah lah. Iya Pak. Kalau udah ada musibah terus orang nggak punya proteksi, pasti deh uang banyak keluar deh. Iya, saya yang ngalamin soalnya. Jadi saya kalau ketemu orang itu tulus saya sampaikan bahwa kamu harus punya walaupun sedikit, jangan seperti kami gitu loh. Wah saya kalau bercerita mengulang, mereview awal bisa ke sini. Iya. Bu, pengalaman yang
paling menantang? Eh, Di samping tadi yang udah di depan rumah terus di cancel atau yang dibayar ini, ada lagi nggak yang paling menantang, mungkin paling menyentuh, nggak bisa dilupain? ada. Iya. Ketika saya mau nangis ya. Gak apa-apa. Ketika prospek ke Papua. Papua. Jauh kan? Wow. Itu tahun 2000 berapa ya? Tahun 2013 kalau nggak salah. Itu kan ninggalin anak, ya, ninggalin suami. Tuh ada 10 hari di Papua, kurang lebih. Jadi cengeng Pak Eka. Gak apa-apa. Iya. Natural kok, Bu. Iya. Jadi itu 10 hari lah kurang lebih ada di Papua. Kemudian tinggal seadanya, Iya. ya kan. Tapi terus mengedukasi dari satu rumah ke rumah itu kan. Dan itu bukannya yang abrakadabra langsung terus diterima, terus dapat nasabah, terus orang mau enggak. Yang ada sudah tidak ada lagi duit kah bapaknya? Oh my God. Jadi dianggap seperti udah nggak punya duit, lalu iya, padahal jadi kayak iya, tapi nggak apa-apa, itu tantangan justru. Iya. Oh, justru tantangan di situ buat saya bisa menunjukkan bahwa saya, ya, semua orang suka duit, semua orang mencari duit, tapi kalau untuk butuh-butuh duit banget dengan mereka yang masuk preminya di bawah 1 juta gitu kan nggak membuat saya juga kaya, Pak. Tapi membuat saya bahagia tatkala mereka bisa punya proteksi gitu kan. Betul. Jadi saya bilang, enggak, saya bilang bukan lantaran Bapak sudah tidak ada jabatan, sudah tidak ada uang, tapi perlu diketahui, saya mau cerita sama Mama. Dulu kemarin saya kena musibah, Mama. Kok inget toh anak saya yang paling ganteng, dulu yang nomor 2, itu dipukul orang, terus kita nggak punya asuransi. Jadi bisa bayangkan Mama, duit keluarnya banyak. Nanti kalau Mama ada rezeki baru buat. Kok sekarang nggak apa-apa. Yang penting Mama tahu bahwa hidup ini harus punya proteksi atau asuransi. Kan di daerah-daerah seperti kabupaten ini kan siapa yang mau edukasi? Nggak ada toh Mama. Saya nggak dibayar sama perusahaan Mama, datang ke sini biaya sendiri. Jauh Pak, di Nabire sana. Papua. Nabire lagi ya? Iya, dari Jakarta, Makassar, Biak harus lagi naik pesawat Susi Air. Nah, saya naik pesawat Susi Air yang isinya cuma 9 orang. Jalan di pinggiran apa tuh? Hutan. Hutan. Bawah tuh samudra, gitu. Tapi kan harus punya jiwa yang tangguh ya, yang itu. Tapi juga nggak murah ke sana. Iya, pastilah. Pak, mahal Pak. Kurang lebih. Pasti. Tapi lebih mahal daripada keluar negeri. Iya, keluar negeri ke Jepang aja mungkin nggak nyampe 11 juta. Saya bisa habis berapa di situ. Iya. Tapi nggak jadi masalah karena kepuasan batin tatkala masyarakat di sana, terutama orang-orang yang dulu pernah saya kenal, itu paham. Jadi saya bahagia. Dulu kan saya pernah tinggal di Papua dari tahun 2002 sampai tahun 2006. Jadi banyak Pak. Jadi sebenarnya prospecting saya sebenarnya bukan pada saat saya udah jadi agen asuransi aja. Sebelum saya menjadi agen asuransi, pada saat mendampingi suami, sebenarnya saya sudah memprospecting mereka karena saya rajin berteman ya, bergaul. Hubungan baik lah menjaga. Jadi pada saat cerita tentang bagaimana keluarga kita pada saat tidak ada asuransi dan proteksi susah, ya jadi agak ada kekuatan di situ untuk mengedukasi orang. Bukan memikirkan bagaimana hasilnya, enggak, saya memikirkan wah saya nanti nggak dapat ini, enggak saya pikirkan itu. Saya cuma bagaimana puasnya tatkala orang-orang yang saya kenal dulu mereka paham. Jadi berapa hari tuh? 10 hari. 10 hari. Ada hasil? Ada. Ya. Hasilnya lumayan Pak Eka, lumayan mengagetkan saya karena hasil itu sampai sekarang saya masih
merasakan. Jadi repeat order. Tatkala orang butuh asuransi, oh iya sama Bu Sumi. Tatkala orang mau masuk asuransi, oh iya sama Bu Sumi gitu. Jadi panjang Pak ininya. Hasilnya. Sampai sekarang orang selalu mengingat. Tapi harus dibayar air mata. Iya, harus dibayar air mata. Oke Bu, kalau tadi kan pengalaman yang kurang enak tuh. Ya. Pernah ngalamin nggak pengalaman yang justru wow gitu, berkesan, mungkin lucu atau apa? Oh banyak, kalau itu yang paling berkesan itu waktu saya lagi nunggu orang. Nunggu calon nasabah di salah satu lobi hotel. Dan calon nasabah itu teman saya gitu kan. Nah, pada saat janjinya on time jam sekian, jam 12, tapi ternyata calon nasabah saya nggak ada. Katanya kena macet. Ya kalau di Jakarta, terus kita juga sebagai agent nggak mungkin dong marah-marah sama teman itu ya. Ya udah, oh iya nggak apa-apa Mbak, tapi hatinya sedih banget ya, sedih banget. Nah, tapi kesedihan saya diganti yang luar biasa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salah satu sahabat saya lewat di depan saya. Nah, yang tadinya hanya preminya mau masuk cuma 12 juta 1 tahun, berarti kan premi cuma kecil gitu ya. Nah, ternyata alhamdulillah si nasabah saya itu masuknya dengan nilai yang luar biasa besarnya, yaitu yang bikin saya seperti kayak Masya Allah, ternyata kita nggak boleh mengatakan bahwa ini kok saya sial banget sih hari ini gitu. Seujon sama Allah ya. Kita pokoknya seujon yang baik-baik aja. Ternyata kekecewaan saya dalam waktu kurang lebih 30 menit digantikan dengan kebahagiaan luar biasa. Tiba-tiba si bapak ini satu keluarga masuknya gede, Pak Eka mau dengar? Nggak apa-apa. Harus ya. Itu masuknya 2,5 M loh. Wow. Dahsyat. Saya bilang, wow, ternyata bisnis ini kalau saya geluti hari-hari, everyday gitu, setiap hari, ternyata ya itulah seninya. Ada suka, ada duka, ada bahagia. Tapi yang 3 ini nggak suka, yang duka itu ketutup banget. Tatkala begitu orang udah buatin gue sekian, aduh saya mau loncat tapi nggak enak gitu ya. Jadi saya kayak mau histeris gitu kan, mau seperti kayak wow gitu, tapi nggak enak kelihatan gitu ya. Di rumah aja. Enggak, di mobil. Di mobil sama sopir. Pak Yadi, ternyata kalau dibalik kekecewaan Allah ganti dengan kebahagiaan. Asal kita bersabar. Terus di bisnis ini Pak Eka memang betul-betul luar biasa ya. Merubah saya yang tadinya tidak sabar jadi sabar. Dulu nggak sabaran gitu? Temperamen. Oh iya? Kalau misalnya itu, ya tapi kan beda dengan, kan, karena wah udah capek di rumah, udah gini terus ini kan. Kalau ini kan kita menghadapi berbagai macam orang, jadi kita belajar. Wow, ngalang-ngalain psikolog loh Pak Eka. Gitu ya? Kalau psikolog kan dia belajar di dalam kampus, ya kan. Kalau kita praktek ya. Belajar memahami orang. Begitu juga dengan kita pada saat saya rekrut orang gitu kan, saya bisa melihat kalau orang penuh antusias, kalau orang penuh dengan jawabannya semangat, boleh nih direkrut. Tapi kalau diajak ngobrol ngelihat aja udah nggak mau, udah tinggal. Udah pengalaman ya, membaca situasi. Makanya luar biasa, nggak usah sebenarnya agen-agen asuransi itu nggak usah sekolah psikolog. Tiap hari aja keluar gitu. Iya. Saya tertarik tadi Ibu kan ditinggal prospek nih yang udah janjian. Ternyata dengan bersabar, thank you. By the way nih teman-teman, lihat nih hidangannya. Jarang-jarang saya dihidain kayak gini nih, keren loh ya. Di rumah emang selalu pisang Pak sama singkong. Pisang singkong ya? Lebih sehat. Iya, udah pada takut makan roti. Sesekali lah. Oke, balik lagi. Jadi tadi kan sudah sempat ditinggal lah dalam tanda kutip, nggak jadi ketemu sama prospek yang harusnya dijadwalkan.
Lalu gara-gara bersabar sebentar ketemu orang, temen ya. Teman. Tapi nggak di plan itu sama sekali kan? Nggak ada di plan. Makanya jadi Justru harus pada saat ketemu itu, ibu tiba-tiba pada saat ketemu itu langsung ngomong atau gimana? enggak. Mungkin itu memang udah rezeki saya ya, Iya. rezeki orang yang sabar. Jadi dia lihat saya, dia mungkin kalau udah lihat saya karena kan saya udah cukup waktu ketemu beliau itu sekitar kurang lebih saya berjalan udah 7 tahun lah jadi agent asuransi di Prudential. Jadi mungkin beliau ngelihat saya langsung ya udah Sumiarti adalah identik dengan Prudential, udah tahu. Sebentar ya, aku mau buka polis sama kamu. Tunggu aku ganti baju dulu gitu. Jadi memang beliau tuh mencari saya. Itulah pentingnya kita positioning ya. Ya, Tetap bertahan. menunjukkan ke orang bahwa saya eksis di suatu perusahaan, saya eksis sebagai agent profesional gitu ya. Dan ditunjukkan di sosmed dan sebagainya ya. Memang harus dicintai Pak kerjaan ini. Dan saya semakin cinta. Pastilah. Ya. Pastilah. Bu, ibu kan lebih spesialis di produk-produk syariah ya. Iya. Ya. Nah, ini kalau kita coba tarik sedikit nih ke arah yang lebih spiritual, masih banyak orang yang berpikir produk asuransi itu kan nggak baik dalam tanda kutip gitu ya. Nah, kalau ibu memandangnya nih sebagai pribadi nih, saya tanya bukan sebagai agent nih. Sebenarnya apa sih? Apakah bertentangan nggak sih dengan agama gitu ya? Toh produknya kan sudah syariah sebenarnya. Apa sih manfaatnya buat keluarga dan bagaimana ibu melihat dari sisi spiritualnya? Wah, kalau dialami oleh saya setiap hari, ada aja Pak yang mengatakan bahwa produk asuransi di manapun itu haram. Tapi kan saya sebagai penduduk Indonesia, ya kan, dan selalu berpatokan dengan pimpinan, ya kan. Di dalam produk syariah ini kita Dewan Syariah Nasional kan sudah mengesahkan bahwa asuransi syariah itu adalah hukumnya halal karena dia akadnya adalah tabaru. Jadi saya kalau memberikan edukasi pemahaman kepada calon-calon nasabah saya yang masih ortodok, masih berpatokan dengan haram, saya hanya bilang, Pak, di perusahaan kami ada yang namanya produk syariah dan itu sudah disyahkan oleh pemerintah bahwa produk asuransi syariah itu halal. Nah, kenapa halal? Karena di dalam sana akadnya adalah akad tabaru dan gotong royong. Di dalam gotong royong itu saya bilang, Bapak Bapak mungkin sebagai umat Muslim maulah ya sedekah setiap hari, ya kan? Di dalam produk syariah itu saya bilang bahwa kita kalau lupa bersedekah hari ini kita nggak usah khawatir karena setiap premi yang Bapak bayarkan setiap bulan Bapak itu sebenarnya bersedekah. Kenapa saya bilang bersedekah? Karena kita memang antara anggota satu dengan anggota satu berkumpul bersama. Tiba-tiba ada anggota lainnya yang sakit. Bapak mau nggak sedekah sama dia? Kalau dijawab kata dia mau, nah itu Pak. Di polisnya syariah ini karena dia akadnya gotong royong, saya bilang begitu. Saya nggak akan berani nawarkan Bapak kalau misalnya saya menjual polis yang lain. Karena saya di sini polis syariah, makanya saya karena saya di sini adalah agent yang syariah, saya bilang makanya saya berani menawarkan Bapak. Gitu. Saya berdasarkan dengan pimpinan aja Pak. Bukan berdasarkan karena bisa-bisanya saya bahwa syariah ini halal. Enggak, saya bilang. Kita memang diakui oleh Dewan Syariah Nasional. Iya. Sip, keren tuh ya. Jadi lebih menonjolkan unsur sedekah, gotong royongnya itu. Oke. Pak Eka, kalau di dalam agama Islam, Muslim kami, orang yang meninggal, kalau bisa tuh mereka mau bangun, mau hidup kembali, hanya satu yang ingin mereka lakukan, yaitu sedekah gitu loh, sedekah. Iya.
mumpung sekarang masih hidup. Iya, iya. Jadi kalau Bapak membuat polis asuransi syariah nggak usah khawatir. Bapak lupa untuk sedekah hari ini, tapi Bapak setiap bulan pasti sedekah karena kita tidak mendoakan. Tak kebanyakan yang nasabah setiap hari pasti bergantian ada yang sakit, ya kan? Nah kalau Bapak polisnya syariah, Bapak membantu mereka sedekah Bapak setiap hari. Iya. Saya hanya itu aja Pak Eka menjelaskan bahwa kalau syariah nggak usah khawatir, ya kan? Nggak usah merasa, karena gini, kalau kita sakit nggak punya uang, terus kita pinjam uang, sama aja sih sebenarnya nyusahin orang juga. Betul, betul. Malah jadi nggak berkah. Gitu. Betul, nggak berkah. Bu, sekarang kan asuransi juga bisa dipakai sebagai wakaf ya? Ya wakaf. Nah, ini kan yang lagi happening nih sekarang nih ya, menggunakan asuransi untuk wakaf. Boleh nggak tips bagaimana Ibu menjual konsep wakaf nih ke? Saya kalau menjual wakaf itu biasanya mereka-mereka yang nasabah saya yang udah punya proteksi kesehatan dulu. Jadi tentunya basicnya itu ya, kesehatan basicnya dulu pertama itu dulu saya, karena bagaimanapun juga kalau nanti dia punya polis wakaf, tiba-tiba dia punya resiko sakit, tentunya dia akan berpikir, wah saya punya polis, tapi kok saya sakit masih susah juga gitu. Jadi saya akan memberikan saran dulu kepada semua calon nasabah saya. Rata-rata mereka kalau yang wakaf, polis wakaf itu udah polis yang kedua, ketiga, keempat. Kenapa? Karena saya sarankan, Bapak, hidup ini nggak pernah ada yang tahu. Suatu saat jika kita ada resiko pergi mendahului keluarga kita, kan kita punya niat nih, kayak saya punya niat kepingin membangun masjid. Dengan dana 5 miliar hari gini saya nggak punya lah Pak. Kalaupun ada mungkin dikumpul-kumpulin, baru ada jual ini jual itu baru ya kan. Tapi kan nggak mungkin gitu ya, karena kita hidup masih banyak keperluan dan kebutuhan. Jadi saya akan bilang, Pak, Bapak kalau misalnya ada uang lebih hari-hari yang tidak mengganggu dapur ngebul di belakang sehingga istri ngamuk. Nah, kita punya Pak yang namanya polis wakaf. Kalau Bapak mau nanti saya hitungkan. Tapi itu polis wakaf itu dia polis yang udah kedua ketiganya dia Pak. Untuk bagaimana caranya Bapak bisa apa ya Pak, mewakafkan atau memberikan sedekah Bapak tatkala suatu saat kelak kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, Bapak masih diingat terus. Seperti apa itu Bu Sumi? Nah, tanya dulu dia mau ninggalin wakaf berapa. Tinggal dihitungin aja berapa umurnya, berapa ininya. Kalau saya mau 5 miliar, boleh dengan umur berapa. Misalnya dia umurnya, taruhlah dia umurnya 35 tahun. Mau mewakafkan 40 miliar. Tinggal saya hitungkan gitu. Oh gitu ya Bu Sumi? Iya. Oh gitu, kalau gitu nanti saya mau bagi A, B, C, D gitu. Ya udah kita tinggal hitungin Pak, gampang. Tapi jelas membuka dulu pikiran mereka bahwa wakaf ini adalah polis tambahan. Kalau saya selalu begitu. Kalau polis yang intinya. penting di awalnya mereka sendiri udah settle dulu untuk kesehatan ya. Iya, tentunya kalau saya selalu memberikan edukasi atau masukan kepada calon nasabah saya yang punya polis wakaf adalah mereka yang memang uangnya lebih. Uangnya lebih. Kalau pas-pasan aja saya nggak berani, tapi untuk diedukasi tetap. Diedukasi tetap bahwa suatu saat nanti kalau misalnya ada rezeki, hidup kamu mau aman pada saat meninggal dunia, ingin mewakafkan uang yang lebih tapi tidak punya, caranya ya buka polis wakaf. Iya, karena banyak sekali teman-teman ya, saya sangat tertarik dengan konsep wakaf ini karena banyak sekali di negara ini lembaga-lembaga yang masih butuh uang untuk membantu saudara-saudara kita. Jadi ada yang namanya sekolah gratis, yang ada rumah sakit untuk duafa dan sebagainya. Itu mereka butuh dana kan untuk terus bergulir dan itu salah satunya bisa lewat polis wakaf. Kan? Tapi alhamdulillah Pak Eka, sekarang banyak sekali masyarakat yang betul-betul membuka mindsetnya tentang wakaf tadi, sehingga di saya pribadi untuk nasabah-nasabah yang membuka polis wakaf itu cukup lumayan banyak. Dan sekarang lebih banyak juga
pengelola wakaf yang sudah bekerja sama kan Iya, kalau dulu kan ada di salah satu tempat. Iya, sekarang udah banyak pilihannya. Tinggal calon nasabah atau nasabahnya yang merasa nyaman ada di mana. Iya. Bu, Ibu kan juga sudah mulai punya tim nih ya. Udah beberapa saat Ibu punya tim yang cukup besar juga dan cukup berprestasi juga. Ibu gimana nih untuk ngerekrut? Apakah Ibu pilih-pilih ataukah Ibu hanya lingkungan sekitar Ibu aja, artinya teman-teman dekat aja yang atau gimana? Dulu sih strategi Ibu rekrut. Dulu lagi awal-awal tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu hantem promo ya. Artinya setiap ketemu orang diedukasi, direkrut supaya bagaimana bisa seperti saya. Terus ketemu orang, tapi nggak semua orang bisa fight seperti kita gitu kan. Jadi ada yang merasa minder, ada yang merasa malu, ada yang merasa gengsi. Tapi yang paling besar yang saya temui selama saya 9 tahun menjadi pebisnis asuransi, orang nih yang pertama nih gengsinya ini loh Pak. Gengsinya. Iya. Nah sehingga setiap tahun saya mereview, mempelajari yang mana orang-orang yang bisa saya rekrut. Ternyata di sini tahun-tahun mundur ke sini saya udah mulai bisa. Oh, yang pertama saya lihat dulu pendidikannya. Yang kedua cara dia merespon saya pada saat saya coaching. Kalau dia rata-rata dengan tidak ada flat ya, tidak ada antusias, tidak semangat. Pada saat diomongin angka cuman iya aja, saya nggak rekrut. Tapi kalau orang ngelihatnya angkanya wow gitu kan, ya udah boleh nih gue pegang nih orang ini. Itu saya Pak di dalam hati lang, oh boleh nih orang saya pegang. Iya. Tapi kalau misalnya dulu ya Pak, semua direkrut, semua deh. Sehingga sekarang yang gelombang pertama, gelombang kedua udah nggak ada lagi. Karena ternyata tidak semua orang mampu untuk ditolak orang. Betul. Ya, tapi saya alhamdulillah mampu untuk karena motifnya beda gitu ya. Karena orang banyak lebih ke motif duit, begitu ditolak rasanya gimana. Sementara Ibu kan lebih motif ke untuk membantu orang, membuat orang itu punya. Kalau saya bagaimana motifnya gini, bagaimana setiap orang yang saya temuin itu paham bener bahwa ya suatu saat kalau kamu nggak punya proteksi, aduh itu rumah, itu mobil, itu yang namanya gelang, itu yang namanya semua aset harta tuh bisa hilang dalam waktu seketika. Kenapa? Saya bilang gitu. Izin Mbak, izin senior semua saya bilang atau Bapak Ibu. Kenapa? Sakit kritis nggak cukup 2 miliar. Betul. Saya punya pengalaman Pak Eka yang menyedihkan. Dulu tahun 2013 pada saat saya prospek, senior saya ini saya pengalaman ya. Senior saya edukasi. Bagaimana supaya bisa membuka polis asuransi, nggak mau. Ternyata sekarang sedih sih sebenarnya saya kalau menceritakan ini. Sekarang beliau kena cuci darah, gitu kan, gagal ginjal, dan itu luar biasa. Walaupun ada pangkatnya, tapi kalau yang namanya cuci darahnya udah seminggu 2 kali, kan ngabisin uang juga Pak. Betul. Ya, ngabisin uang juga. Nah belajar dari situ saya Pak, kalau mengedukasi orang, saya nggak mau tanggung-tanggung, sampai paham, sampai orang itu udah istilahnya kalau yang dia senang sama saya sampai senyum, tapi kalau dia yang nggak suka diedukasi sama saya sampai mau kayak gimana, tapi saya tetap aja sabar. Yang penting mereka paham bahwa proteksi ini sangat penting. Jadi benar-benar Pak, ini mungkin ini hidup saya di sini. Saya mencintai kerjaan ini luar biasa, bahagia sekali. Kenapa? Karena begitu saya bicara tentang asuransi, kayaknya darah di tubuh jadi bahagia gitu. Iya, seperti video saya pernah saya sampaikan antara kerja dengan karya. Nah, yang Ibu lakukan ini kan bukan sekedar kerja, tapi karya. Karya dalam artian apa? Mungkin manfaatnya nggak dirasakan sekarang. Iya, gitu benar. Kan? Mungkin manfaatnya dirasakan puluhan tahun, belasan tahun setelah mereka beli polis gitu ya. Betul Pak. Pada saat mereka bisa mengambil tunainya atau pada saat terjadi musibah. Ya, pada saat itulah benar-benar karya seorang agent itu dirasakan. Dan alhamdulillah semua polis asuransi saya yang saya ilustrasikan, yang sekarang sudah dipegang
yang oleh nasabah-nasabah saya itu di seluruh Indonesia, pada saat mereka klaim semuanya sesuai dengan ilustrasi. Wow, keren. Ya, baik yang meninggal, baik yang kecelakaan. Tapi tentunya kita kan punya syarat-syarat juga, Pak. Kadang-kadang kan nasabah itu semuanya pingin dilayani dengan baik. Kadang-kadang kita dimaki tuh, tapi siap salah. siap salah gitu. Cuman kan saya harus memberikan pemahaman, karena bagaimanapun juga saya bekerja di sini, tentunya saya mau nyaman dan mau untung dong, Pak. Artinya tuh saya juga nggak mau juga dicaci maki orang gitu kan. Betul nggak, Pak? Pasti. Tapi saya juga mau ada hasil juga. Iyalah. Gitu kan. Nah, makanya saya kalau sekarang menjual polis asuransi, saya dudukin dulu. Orang harus paham betul bahwa asuransi berbeda dengan tabungan di bank. Ya. Jadi kalau Bapak nabung di asuransi, Bapak anggap itu emang uang Bapak, tapi uang Bapak lupa. Karena kalau baru 1 tahun 2 tahun Bapak seperti kepingin ambilnya seperti di bank, saya bilang, maaf, saya bilang bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Tapi kalau Bapak baru nabung 1 bulan 2 bulan, tapi Bapak ada resiko sakit yang hanya kriterianya ringan, ya nggak memberatkan, dan ternyata di situ pembayarannya lebih dari 20 juta, padahal Bapak baru bayar 2 juta, saya garansi, saya bisa bantu, saya bilang. Asik. Tapi kalau Bapak mau ambil duit Bapak seperti itu, saya nggak garansi. Iya, itu. Iya. Ya, itu mesti diperhatikan benar sih. Iya. Bu, bagaimana Ibu menjaga kekompakan tim? Kita punya pertama tentunya adalah komunikasi yang nomor 1. Terus semua persoalan diselesaikan dengan baik, gitu. Harus berani mempertanggungjawabkan semua apa yang ada di masalah-masalah yang ada di grup, gitu, diselesaikan dengan baik. Terus menjaga kekompakan, ya sesekali kalau misalnya ada rezeki kita kumpul bersama, makan bersama. Tetap keep kontak di dalam grup, tetap kan. Sekarang dengan dengan situasi yang IT-nya lebih sekarang ya, sih istilahnya lebih keren lah sekarang kan kita nggak perlu meeting harus ketemu muka kan. Ada Zoom, ada Zoom, WhatsApp, betul. ada Telegram. Ya udah, kalau meeting 100 orang, meeting aja kita di grup. Kalau ngumpulin meeting 100 orang di dalam satu pertemuan kan susah. Belum macetnya, belum biayanya. Saya sih yang simple, yang praktis, Pak, nggak mau nyusahin tim. Tim maunya apa kita diskusikan. Gitu. Kalau tim mau ikut sistem, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kan itu yang istilahnya itu kita sebagai leader yang kita inginkan ya kan, Pak. Tapi kalau misalnya tim nggak mau ikutin sistem, terus kita paksa, kita juga nggak bisa. Jadi di bisnis ini kalau mau sukses ya harus ikut sistem. Kalau menurut saya, Kenapa harus ikut sistem? Karena kita tahu bagaimana cara kita bekerja untuk di bisnisnya. Kalau nggak pernah ikut sistem, terus ngomongnya mau sukses, ya itu mimpi kali ya kalau menurut saya. Iya, karena sekelas saya pun yang udah menjalani 9 tahun tetap selalu belajar. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa kalau di bisnis ini kan bebas, suka-suka, waktunya fleksibel. Ya betul sih, tapi kalau untuk sistem kita harus komitmen. Nah ini yang susah nih, komitmen itu. Saya komitmen Pak, walaupun istilahnya maaf ya, dibayar oleh prudensialnya sudah cukup mahal gitu kan. Ya boleh dulu ngomongin. Itu komitmen itu penting ya, karena banyak yang berpikir ya sudahlah hit and run aja, habis jualan selesai gitu. Terus, padahal enggak, yang paling penting itu komitmen untuk nasabah. Betul nggak? Karena kekhawatiran nasabah yang paling penting kan, aduh ntar pas lagi gua klaim lu udah nggak ada. Iya, wow itu udah banyak. Saya udah nerima servicing dari agen-agen saya yang udah nggak ada di tempat, udah banyak itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya nggak seperti itu. Kita semua nggak seperti itu, karena sampai mata ini tertutup, mudah-mudahan kita bisa melayani orang, gitu kan. Makanya saya selalu ingetin, kita di sini harus rendah hati. Kenapa? Buanglah itu yang namanya pangkat, jubah, posisi sosial kehidupannya. Karena kalau kita sebagai agen asuransi itu ya melayani. Melayani itu ya nggak bisa, ya melayani ya harus rendah hati. Sangat. Kalau kita nggak bisa rendah hati ya susah. Keren banget, Bu. Terakhir,
ada tips-tips apa buat agent-agent yang dalam tanda kutip masih loyo nih hari ini nih, supaya semangat kayak Ibu? Tetap teman-teman di seluruh Indonesia tetap fokus melakukan tugasnya, jangan ke merembet-merembet yang lain. Artinya tugas kita sebagai agen asuransi ya mengedukasi orang bagaimana orang bisa paham asuransi. Jangan ke tempat-tempat yang lain. Artinya kita ikuti apa kata leader, ikuti sistem, rajin-rajin melihat video-video orang sukses gitu kan. Terus tetap rendah hati, mau belajar kepada siapapun, karena orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang baik hati terutama ya, orang-orang yang tidak sombong, rata-rata mereka sukses di bisnis apapun, termasuk bisnis asuransi. Keren. Thank you banget lu, Bu. Sama-sama. Saya juga udah terima kasih juga sama Pak Eka. Sama-sama. Yang bisa meliput saya nih Pak. Seorang emak-emak yang sudah nggak remaja lagi. Tapi jiwanya remaja. Iya dong. Jiwanya remaja. Iya, memang kami akan meliput banyak agent-agent sukses dari berbagai latar belakang. Alhamdulillah. Gitu ya, ada yang anak muda, ada yang latar belakang pengusaha, ada yang latar belakang ibu rumah tangga seperti Ibu. Jadi bahwa pekerjaan agent ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapa aja. Iya, dan yang paling penting tadi yang saya catat adalah bagaimana kita menjalankan misi. Kembali lagi menjalankan misi untuk membuat orang banyak mempunyai perlindungan finansial yang baik. Ya. Alhamdulillah. Ibu, sebagai ucapan terima kasih dari Tanya Eka, ini ada sedikit bingkisan kalender, mudah-mudahan belum terlalu basi. Iya, belum, tuh masih dibutuhkan. Terima sama kasih Tanya buku Eka. Yang terima kasih, alhamdulillah, Hirobil Alamin, bisa dimanfaatkan untuk teman-teman dan tim saya. Yes. Thank you Pak Eka. Oke, teman-teman, jangan lupa buat yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, karena akan banyak lagi teman-teman ataupun leader-leader ataupun agent-agent sukses yang kisahnya layak untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi penyemangat, dan tips-tips dari mereka luar biasa teman-teman kalau bisa terapkan dalam kehidupan profesional Anda sebagai seorang agent. Terus berkarya, terus berjuang, Anda pasti akan jadi juara. Amin.